Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Perkenalkan, nama saya Patricia Kristen Setanggang dengan NIM B1A1234113. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum perikatan saya. Pertama, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pihak lainnya dan pihak lain berhak untuk menerima apa yang diwajibkan tersebut. Dalam hukum perdata, perikatan adalah dasar terjadinya kewajiban hukum yang dapat timbul dari berbagai sumber seperti perjanjian hukum atau tindakan hukum lainnya. Ciri-ciri perikatan: 1. Adanya kewajiban dan hak. Salah satu pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pihak lain berhak menerima sesuatu yang diwajibkan. 2. Dapat dilaksanakan secara hukum. Perikatan ini dapat dipaksakan oleh pengadilan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. 3. Sumber hukum perikatan bisa berasal dari perjanjian atau kontrak, undang-undang, atau tindakan lain yang diatur oleh hukum. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Perikatan ini bisa timbul antara satu pihak dengan pihak lain tanpa memperhitungkan atau bahkan tanpa dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sumber perikatan karena undang-undang. Undang-undang semata-mata. Perikatan yang timbul karena undang-undang semata-mata terjadi karena adanya peristiwa tertentu yang oleh undang-undang ditetapkan menimbulkan hubungan hukum di antara pihak-pihak terkait tanpa memperdulikan kemauan pihak-pihak tersebut. 2. Undang-undang sebagai akibat. Perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia timbul karena serangkaian tindakan seseorang yang menyebabkan undang-undang memberlakukan akibat hukum berupa perikatan. Tindakan ini bisa berupa perbuatan yang dibenarkan oleh hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul dari undang-undang itu sendiri atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Pasal 1353 KUH Perdata membedakan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum dan melawan hukum. Contoh perikatan karena undang-undang: 1. Kematian yang menyebabkan perikatan yang mengikat seorang beralih kepada ahli warisnya. 2. Kelahiran yang menimbulkan perikatan antara ayah dan anak, di mana ayah wajib memelihara anaknya. 3. Pasal 321 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin. 4. Lampau waktu atau fenzering, di mana undang-undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang-orang tertentu. Perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks hukum, perikatan ini merupakan hasil dari suatu perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber Perikatan dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu perjanjian. Ini adalah sumber utama keperikatan di mana para pihak secara sukarela mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. 2. Undang-undang. Selain perjanjian, perikatan juga dapat timbul berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur hubungan hukum tertentu di luar kehendak para pihak. Unsur-unsur perjanjian. Untuk sebuah perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat, terdapat beberapa unsur yang penting yang harus dipenuhi, yaitu kemauan bebas. Para pihak harus memiliki kemauan bebas untuk mengikat diri dalam perjanjian. Ini berarti tidak ada paksaan atau penipuan dalam proses pembuatan perjanjian. 2. Objek yang jelas. Objek perjanjian harus jelas dan dapat diperdagangkan.
Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat dijadikan objek Perdata menyebutkan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. 3. Bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun, untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, seperti jual beli tanah, diwajibkan dalam bentuk tertulis agar sah secara hukum. Asas-asas hukum perikatan. Dalam hukum perikatan terdapat beberapa asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip keadilan. 2. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Contoh perikatan dari undang-undang. Contoh sederhana dari perikatan yang lahir dari perjanjian adalah ketika seseorang menjual barang kepada orang lain. Dalam hal ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang, sedangkan pembeli memiliki hak untuk menerima barang dan kewajiban untuk membayar harga yang disepakati. Dengan demikian, hubungan antara penjual dan pembeli menciptakan perikatan yang saling mengikat berdasarkan kesepakatan mereka. Perikatan yang lahir dari perjanjian sangat penting dalam praktik hukum karena menjadi dasar bagi banyak transaksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang bisnis maupun pribadi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Selamat malam.